Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Channel Guru Hebat akan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai dunia pendidikan. Tentunya akan membantu guru hebat di sekolah nanti. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Tujuh model pembelajaran inovatif untuk guru. Perkembangan zaman telah mendorong inovasi dalam berbagai sektor, salah satunya dalam dunia pendidikan. Saat ini Bapak dan Ibu guru tentu sudah sering merasakan adanya inovasi tersebut dalam mengajar. Sebut saja kelas digital, aplikasi mengajar, gamification, hingga model pembelajaran. Ya, bahkan model pembelajaran pun ikut terkena dampaknya. Sebelumnya, pada metode pembelajaran yang konvensional, hanya guru yang sibuk menjelaskan dan murid sekedar mendengarkan. Namun berkat berbagai model pembelajaran inovatif, guru dan siswa bisa belajar dengan lebih interaktif dan menyenangkan. Lantas, seperti apa ya inovasi model pembelajaran tersebut? Yuk, simak beberapa contoh model pembelajaran inovatif di bawah ini. Satu, hybrid learning. Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam dunia edukasi, strategi dan cara-cara baru dalam melaksanakan pembelajaran semakin mungkin untuk dilakukan. Salah satunya yaitu hybrid learning, model pembelajaran yang menggabungkan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di ruang kelas, pembelajaran secara daring, serta praktik dalam dunia nyata. Model pembelajaran ini memang ramai diperbincangkan belakangan ini dalam dunia pendidikan, terlebih lagi semenjak pandemi yang mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Melalui peralatan edukasi digital seperti e-book, web conferencing, Zoom, Google Classroom, video, games, kuis online, learning management system, LMS, hybrid learning telah menjadi salah satu pendekatan yang efektif dan bernilai. Tentu saja terdapat berbagai manfaat dari hybrid learning, seperti pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas, kemudahan dalam mendapatkan data, efisien bagi guru, serta berbagai manfaat lainnya. 2. Flipped classroom. Metode pembelajaran secara mendikte di mana guru mengajar dan siswa mendengarkan secara pasif merupakan salah satu praktik mengajar konvensional yang telah lama digunakan oleh banyak guru. Pada metode flipped classroom, yang terjadi adalah sebaliknya. Siswa tidak lagi hanya sekedar memperhatikan guru di kelas dan menunjukkan pemahamannya dalam PR. Melalui flipped classroom, siswa dapat membaca atau menonton materi pelajaran di luar kelas untuk mengembangkan pemahamannya mengenai materi kelas. Ya, flipped classroom sebenarnya juga merupakan salah satu pendekatan dari hybrid learning. Waktu di dalam kelas dimanfaatkan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya dengan mengerjakan tugas yang pada umumnya dijadikan PR oleh guru. Selain itu, siswa juga dapat melakukan diskusi, kerja kelompok, debat, atau praktik. Flipped classroom lebih efektif diterapkan dengan bantuan teknologi seperti Learning Management System, LMS, seperti yang disediakan oleh Koco Schools. Melalui LMS, Bapak dan Ibu guru dapat dengan mudah mendistribusikan file dan tugas siswa, melakukan absensi secara digital, mempersiapkan materi dan membuat soal, serta evaluasi dalam waktu yang lebih singkat. Melalui metode ini, peran antara guru dan siswa dibalik,
sehingga siswa dan pekerjaannya lah yang menjadi pusat perhatian di kelas daripada guru. Menurut Flipped Learning Network, 71% guru yang menggunakan metode ini merasakan adanya peningkatan nilai siswa, sementara sebanyak 80% melaporkan peningkatan pada perilaku siswa. Sebanyak 99% guru yang menggunakan metode ini juga menyatakan ingin kembali menggunakan metode ini di tahun pembelajaran berikutnya. 3. Inquiry-based learning. Inquiry-based learning adalah model pembelajaran berbasis pertanyaan. Pada model pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, namun juga fasilitator. Jika umumnya pelajaran dilakukan dengan gaya perkuliahan biasa, pada inquiry-based learning, guru mengajukan pertanyaan, skenario dan masalah-masalah pada siswa. Kemudian, siswa akan melakukan riset pada topik-topik yang diberikan secara individual atau kelompok untuk merumuskan jawaban mereka. Siswa dapat mempresentasikan penemuan mereka dan bukti-bukti yang mendukung pada kelas bersama siswa-siswa lainnya. Melalui aktivitas ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan lebih lanjut jawaban mereka dengan mendengarkan apa yang telah ditemukan siswa lainnya. 4. Jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran berbasis penelitian yang ditemukan dan dikembangkan sejak awal 1970 oleh Elliot Aronson, seorang profesor di University of California, Amerika Serikat. Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang mendorong pembelajaran aktif. Model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan bagi para siswa untuk saling belajar dari satu sama lain. Model pembelajaran ini memang sudah terbukti dalam mendorong inklusivitas di kelas. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Bapak dan Ibu guru dapat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Berikutnya pecahkan materi pembelajaran hari itu ke dalam 5-6 segmen, dan bagikan masing-masing segmen materi tersebut pada tiap siswa dalam kelompok untuk dipelajari. Siswa kemudian ditugaskan ke kelompok yang berbeda di mana mereka akan menjelaskan informasi yang telah dipelajari pada anggota lainnya. Siswa harus menyelesaikan proses ini hingga tiap kelompok memiliki informasi untuk melengkapi kepingan informasi tersebut. 5. Personalisasi pembelajaran. Sesuai dengan namanya, personalisasi pembelajaran merupakan model pembelajaran yang dipersonalisasikan bagi tiap siswa sesuai gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, dan pengalaman yang sudah mereka dapat sebelumnya. Melalui pembelajaran yang telah dipersonalisasikan ini, siswa dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami berbagai konsep baru, serta mendorong minat belajar. 6. Project-based learning. Project-based learning atau pembelajaran berdasarkan proyek merupakan model pembelajaran yang mendorong keahlian siswa dalam riset, kolaborasi, critical thinking, dan problem solving. Project-based learning dirancang agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan melalui proyek yang berkaitan pada persoalan yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Seperti Flipped Classroom, peran guru dalam model pembelajaran ini lebih difokuskan untuk membimbing siswa. 7. Quantum Learning. Quantum Learning merupakan salah satu model pembelajaran berbasis penelitian lainnya yang mengintegrasikan strategi terbaik dalam pengajaran dengan bagaimana siswa menerima pelajaran.
Model pembelajaran yang diusung oleh Dr. Georgi Lozanov ini memanfaatkan cara alami otak untuk belajar untuk memaksimalkan partisipasi siswa, pemahaman, kompetensi, refleksi dan penilaian diri. Melalui penelitiannya yang disebut sugestologi, Dr. Georgi berteori bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi situasi hasil belajar. Sugesti yang dimaksud berupa teknik-teknik yang menegaskan lingkungan fisik dan suasana sebagai faktor penting dalam memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan percaya diri. Penerapan teknik ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menyetel musik barok di ruang kelas, menyesuaikan antara gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, memberi pujian, melatih memori, penataan lingkungan belajar. DLL. Kelebihan quantum learning terletak pada interaksi yang berkualitas dan bermakna, serta akselerasi pembelajaran dengan persentase kesuksesan yang tinggi. Itulah 7 model pembelajaran inovatif bagi guru. Semoga bermanfaat.